Makanya kita ngukurnya dengan alat-alat yang baru, kita akan tahu bahwa ini stunting, ini bukan stunting gitu. Oh, jadi banyak kegiatan-kegiatan yang memang kita persiapkan supaya warga Kota Magelang ini tetap nyaman dalam kondisi tahun politik. Halo Tribuners, berjumpa lagi di Tribun Topik, di mana kita akan membahas topik menarik untuk dikulik. Kali ini bersama saya, Elsa Elningtyas. Gimana kabarnya Tribuners hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya, meskipun belakangan ini mulai hujan nih Tribuners. Harusnya mulai jaga kondisi kesehatan ya Tribuners. Nah, Tribuners ada yang warga Magelang nggak nih? Karena saat ini kami sudah berada di kantor Wali Kota Magelang. Kita bakal lebih tahu lagi pada Tribun Topik kali ini tentang Magelang ini di tahun 2023 sudah ada kegiatan apa saja, dan nanti di tahun 2024 pun kira-kira ada agenda apa nih? Nah, untuk itu Elsa perkenalkan terlebih dahulu narasumber pada Tribun Topik kali ini, yaitu Wali Kota Magelang, Bapak Dr. Haji Muhammad Nur Aziz. Halo, selamat siang Pak Aziz. Selamat siang, Mbak Sopo lali jeneng ya. Mbak Elsa ini, ini bukan Elsa Mayori ya, kasihan yang asli nanti. Ya, selamat siang Mbak Isra dan para Tribuners. Langsung apal ya kalau Tribuners ya. Ya. Gimana Bapak hari ini kabarnya? Baik, alhamdulillah. Walaupun suasana hujan, tapi hati tetap tidak terhujani. Oh, aduh, ini yang milenial dan Gen Z langsung menohok ini Pak di hati seperti itu ya. Aduh, ini Bapak alhamdulillah dalam kondisi sehat. Ya. Masih semangat Bapak? Masih semangat. Ya. Keren banget. Pak Aziz mungkin boleh cerita dulu nih, belakangan ini lagi sibuk apa nih Pak Aziz? Ya, pada dasarnya 2023 ini ya sibuk sesuai dengan rencana-rencana yang sudah kita rencanakan 2022, yaitu banyak program-program unggulan yang harus kita kerjakan, seperti 9 program unggulan, juga dengan kegiatan-kegiatan yang tambahan seperti acara-acara seremonial yang ada di Kota Magelang. Itu saja. Seperti itu. Ya. Kalau agenda menjelang akhir tahun biasanya padat nggak di Kota Magelang atau seperti apa nih? Ya, Magelang tidak hanya akhir tahun, hampir semua bulan kita isi dengan beberapa event dan memang kita penuhi dengan jadwal-jadwal kegiatan. Karena kita tahu bahwa Kota Magelang ini adalah kota kecil, kota yang diapit oleh 2 kota besar, yaitu Kota Semarang dengan Kota Jogja. Di mana Magelang harus punya event-event ataupun kegiatan-kegiatan yang mampu menyedot kota-kota yang ada di sekitarnya. Karena kita ini kota kecil, sehingga kita harus bagaimana menarik kota-kota, warga kota di luar Kota Magelang. Jadi daya tarik tersendiri seperti itu ya. Oh, menarik juga nih. Ini apalagi Kota Magelang kan terkenal dengan suasana dinginnya, seperti itu ya. Cocok nih sebenarnya buat liburan seperti itu ya. Betul. Buat healing kalau anak-anak zaman sekarang nyebutnya ya. Ya. Oke, baik. Kemudian Pak Aziz, untuk Kota Magelang sendiri seperti apa? Apalagi ini kita menjelang pemilu 2024 nanti pada bulan Februari. Kalau di Kota Magelang situasinya kayak apa nih? Kondusifkah atau seperti apa? Boleh Kota Magelang termasuk kondusif karena kolaborasi antara Forkombinda, jajaran pemimpin istilahnya daerah, yaitu seperti kepolisian, kemudian TNI, pengadilan negeri, kejaksaan tinggi, kejaksaan negeri itu cukup baik, sehingga kerjasama itu terwujud dalam beberapa kegiatan. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang memang kita persiapkan supaya warga Kota Magelang ini tetap nyaman dalam kondisi tahun politik. Dan kita sudah selalu mendorong tahun politik itu tahun biasa, di mana politik itu bukan menjadi sebuah perlombaan hidup dan mati, tapi sebuah kompetisi yang sehat saja. Jangan sampai dibawa istilahnya sampai permusuhan, sampai di dalam hati. Itu saja. Baik, berkompetisi boleh, tapi harus tetap sehat seperti itu betul. Ya. Baik, menarik. Kalau untuk warganya sendiri kira-kira juga mendukung program-program pemerintah Kota Magelang kah atau seperti apa? Warga Kota Magelang ini warga yang baik dan sangat akomodatif dan responsif. Dan mereka kalau diajak istilahnya bagaimana membangun suasana kondusif, mereka juga mau. Asal diberi contoh. Karena apa? Warga kota ini selalu menunggu bagaimana respon dari pemerintah kota.
membuat istilahnya program-program yang membuat mereka itu semakin yakin akan masa depannya warga Kota Magelang. Oh, seperti itu. Jadi saling bahu-membahu antara Ya. Pemkot dengan warganya, Ya. seperti itu ya. Oh, kayaknya guyup banget nih kalau jadi warga Kota Magelang ya. Elsa Ya. pindah aja mungkin ke sini. Aduh, bercanda. Ya. Oke, baik. Pak Aziz juga mau menanyakan tentang APBD 2024 nanti, kira-kira sudah dipersiapkan atau belum? Ya, APBD 2024 sudah dibicarakan di tingkat dewan, sudah kita rencanakan. Tinggal ini sudah finalisasi ya. Kemudian nanti tinggal di paripurnakan. Setelah itu baru dibawa ke mana? Ke provinsi. Nanti ditetapkan menjadi perda. Dan mudah-mudahan semuanya sudah sepakat bahwa kita akan menjalankan RAPBD 2024 ini sudah dengan nyaman. Mudah-mudahan besok tanggal 30 sudah kita tetapkan. Ya. Tanggal 30 November ini ya? Ya. Ini hitungan hari berarti Nggih, sebentar lagi. betul. Oh, baik. Jadi sudah ada finalisasi, Ya. berarti tinggal eksekusinya untuk kedepannya nanti Ya. seperti apa. Nanti kita tunggu bareng-bareng seperti Ya. itu. Baik, ini juga ada kekhawatiran tertentu tentang angka stunting dan juga kemiskinan yang belakangan ini belum terselesaikan permasalahannya. Kalau untuk Pak Aziz sendiri dan untuk di Kota Magelang, kira-kira seperti apa kebijakannya? Boleh cerita nggak, Pak? Kegiatan untuk menanggulangi stunting kita betul-betul masif ya. Tadi pagi kita mengadakan salah satu program, yaitu program minum susu bagi anak-anak PAUD dengan anak-anak SD kelas 1, kelas 2. Kita membagikan susu seminggu 2 kali kepada anak-anak PAUD dan SD. Supaya apa? Salah satunya yaitu penambahan gizi buat baduta dan batita. Jadi bagaimana itu semuanya bisa terkolaborasikan. Istilahnya supaya menghasilkan tadi angka stunting yang menurun. Memang stunting ini ada sering ketidakpahaman di masyarakat. Ada stunted dan ada stunting. Kalau stunting itu memang betul-betul karena tadi gizi buruk, kemudian akan menyebabkan istilahnya anak tidak tumbuh seperti semestinya. Tapi kalau stunted itu memang kalau anaknya memang dari orang tua pendek, ya pastinya anaknya juga pendek, nggak mungkin anaknya tinggi kecuali ada sebuah rekayasa genetik, itu baru bisa. Tapi kalau yang normal itu, nah ini yang masih salah, kita akan dorong dulu ini stunted atau stunting betul. Makanya kita ngukurnya dengan alat-alat yang baru, kita akan tahu bahwa ini stunting, ini bukan stunted gitu. Oh, jadi harus dikategorikan dulu, ini Ya, mana stunted atau ya, stunting? ini asal stunting, kalau nggak tinggi stunting, ayo salah repot. sasaran ya, Kalau Pak. anaknya bapak ibunya pendek, masa anaknya meh tinggi, orang mungkin toh. Oh, Nah, baik, itu. seperti itu. Itu lumayan terpecahkan ya, ternyata kenapa nggak bisa tinggi-tinggi. Oh, ternyata Ayo. mungkin karena genetiknya ya. Baik, terjawab. Apalagi Pak Aziz juga ada background kedokteran, jadi lebih paham beliau ya, Iya. Tribuners. Iya. Oke, baik. Semoga Tribuners juga jadi terjawab. Kenapa aku nggak tinggi-tinggi, padahal udah gizinya sudah baik, seperti itu ya. Iya. Baik, kemudian Pak Aziz, untuk program meningkatkan prestasi olahraga, terutama di Kota Magelang, Ya. ini juga ada programnya nggak nih? Ya, jelas kita melalui melalui Disporapar dengan kegiatan seperti yang sekarang ini ada Porda, kemudian ada para olimpiade, yang punya disabilitas, semuanya kita dorong. Ya mulai istilahnya dari tingkat SD sampai tingkat SMA. Untuk yang sampai SMA adalah Disporapar, kalau yang nanti sudah profesional lewat KONI. Dan semuanya sudah terukur, terjadwal, dan tinggal tereksekusi ke depan. Nah, tinggal nanti indikasinya, indikatornya semuanya sudah jalan, hasilnya bisa kita ketahui nanti setelah kita jalankan semua. Ya. Baik, kita wait and see ya. Jadi kita Ya. harus melihat kira-kira progresnya akan sejauh mana nanti dari Ya, program betul. ini. Baik, luar biasa. Kemudian untuk pencapaian Kota Magelang di tahun 2023 kemarin nih, apa aja Pak? Soalnya kan ini udah penghujung tahun, mungkin udah mau tutup buku, mungkin ada cerita menarik di tahun Ya, 2023. yang sangat menarik saya sebagai wali kota adalah bagaimana penurunan angka kemiskinan dan angka pengangguran. Di angka kemiskinan, alhamdulillah saya memimpin itu 2021 ya. Jadi saya terpilih Desember 2020, kemudian disumpah 2021,
11 Februari kalau nggak salah, itu angka kemiskinan masih di angka 7,75. Kemudian di 2021 di 2021 7,75. Kemudian di 2022 kita sudah turun 7,1%. Dan sekarang di 2023 alhamdulillah sudah turun jadi 6,11. Oh, baik. Dan 6,11 itu kalau 6,11% itu kalau dihitung itu hanya sekitar 7.450 kepala yang istilahnya dengan angka pendapatan itu kurang dari 602 rupiah. Ya. Jadi yang disebut miskin itu kalau penghasilan per kepala itu kurang dari 602 rupiah. Itu tinggal 7.450 dari jumlah penduduk kita ini 21.000. Oh, baik. Target di RPJMD saya itu di 2024 itu 6,23. 6,23 Tapi targetnya. kita di 2023 sudah 6,11. Jadi sudah melebihi. Nah, makanya kita harus gaspol lagi. Mudah-mudahan bisa turun nanti target kita di luar RPJMD adalah di bawah 4%. Nah, kita lagi kejar ini dengan program-program satu pengurangan beban hidup dengan bantuan sembako di 2023 akhir ini, yaitu di 2023 perubahan. Dan nanti di awal 2024, bulan Januari sampai Maret itu kita juga akan dorong untuk mengurangi beban. Di samping itu juga meningkatkan penghasilan. Ya, itu. Jadi itu cara bagaimana kita akan menurunkan pengangguran. Yang kedua, menurunkan kemiskinan. Yang kedua adalah menurunkan pengangguran. Okay. Jadi bagaimana kita membuka lapangan sebesar-besarnya. Apalagi programnya adalah program Magelang Keren atau Kelurahan Entrepreneurship, yaitu kita mencetak 1.500 entrepreneurship baru. Ya, kita dorong mereka. Itu kalau kita hitung karena jumlah RT kita itu kan 1032. Jadi dengan 1.500 kan setiap RT harus ada satu pengusaha baru. Kita dorong. Dengan cara apa? Dengan cara ya pelatihan-pelatihan lewat Disnaker Trans, kemudian juga istilahnya tambahan-tambahan, istilahnya kemudahan untuk istilahnya akses permodalan juga kita permudah. Karena warga Kota Magelang yang punya KTP Magelang itu bisa meminjam di Bank Magelang itu 2,5 juta tanpa modal, tanpa agunan, ya, selama tidak punya persoalan di bank. Itu saja. Catatannya itu aja ya, yang penting tidak punya persoalan di bank, nanti bisa meminjam. Iya. Oh, ini ternyata difasilitasi juga seperti itu ya, itu Pak? cara bagaimana pemerintah untuk menurunkan pengangguran. Pengangguran yang awal saya memimpin tahun 2002 itu 6,7. Sekarang di 2023 sudah 5,23. Oh, ya. Menurunnya cukup jauh ya? Cukup jauh. Nah, makanya kita penurunan angka pengangguran ini nomor 3 di Jawa Tengah. Luar biasa. Kita ingin memang ya agak ekstrim menurunnya. Ya mudah-mudahan tidak terjadi gelombang inflasi yang hebat yang amin. Sehingga masyarakat bisa masih eksis. Betul. Ya, gitu. Amin. Itu harapan kita semua ya, Pak. Iya. Biar tetap kondusif seperti itu. Iya. Oke, ini luar biasa sekali pencapaiannya. Turunnya pun cukup drastis, angka pengangguran dan kemiskinannya. Sebenarnya kiatnya apa sih, Pak? Maksudnya kok bisa turun sejauh itu? Apakah karena program-programnya saja kah atau mungkin ada unsur lain yang mendukung? Jadi yang pertama adalah perencanaan, ya, semua itu direncanakan, kemudian dipetakan. Daerah-daerahnya mana daerah kemiskinan. Makanya kita punya namanya peta geospasial, di mana kita tahu daerah-daerah miskinnya mana saja. Kita bisa tahu di situ. Kemudian yang kedua, perencanaan. Dari sisi mana keluarga itu miskin? Miskin itu kan ada dua, struktural dan fungsional. Struktural itu yang masih bisa kita olah. Kalau fungsional ya kita bantu dengan subsidi-subsidi yang tadi. Apakah dari kesehatan, apakah dari pendidikan, apakah dari kebutuhan hidup sehari-hari.
Nah, kita masuki semua sehingga perencanaan itu betul-betul nanti hasilnya jelas. Hasil itu kalau perencanaan bagus, ya biasanya hasilnya itu bisa kita akan ketahui. Dan tadi, jadi kalau saya hidup itu hasil itu sudah bisa kita rencanakan. Ya. Dan nanti kalau programnya kelihatan berhasil, ya tadi pasti akurat perencanaan itu. Itu saja. Ya. Seperti itu. Gitu. Jadi dianalisa dulu seperti Iya. itu ya. Sama juga kayak tadi stunted dan stunting juga harus dianalisa dulu. Betul. Penyebabnya apakah? Apakah dari sisi keluarga itu karena masalah kemiskinannya atau karena ketidakpahaman tentang stunting tadi, keluarganya. Contoh, ibu bapaknya masih muda, anaknya dititipkan mungkin eyangnya. Dan eyangnya tidak begitu konsen. Akhirnya Pak anak itu ya tadi mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak bergizi. Atau mungkin bukan makanan tidak bergizi. Makanannya yang tadi seperti makanan-makanan kecil yang semua itu malah menyebabkan nafsu makan anak untuk makanan bergizi kurang baik. Oh, gitu. baik. Ya. Harus diidentifikasi Tribuners. Jadi Ya. sebelum memecahkan masalah harus tahu dulu masalahnya di mana. Yes. Ya. Oke, baik. Menarik sekali Pak Aziz. Mungkin untuk kedepannya nih, di tahun 2024 nanti, Pak Aziz punya harapan apa nih untuk Kota Magelang tentunya? Ya, saya sih memandang 2024 cerah ya. Dengan istilahnya perencanaan yang sudah kita rencanakan di 2023 ini dan sudah kita cobakan kemarin di 2022, mudah-mudahan planning kita tentang penurunan pengangguran, penurunan kemiskinan, kemudian peningkatan daya saing pemerintah Kota Magelang ini meningkat. Karena dengan SDM meningkat, kemudian infrastrukturnya meningkat, mudah-mudahan daya saing Kota Magelang juga meningkat. Itu Amin, saja. amin. Ya. Luar biasa Pak Aziz, semoga tercapai nanti di 2024 nanti. Ya, amin. Amin, Ya, amin. gitu. Mungkin terakhir Pak Aziz ada imbauan nggak nih untuk warga Kota Magelang? Ya, para hadirin sekalian, warga Kota Magelang dalam menghadapi tahun politik ini nggak usah cemas, nggak usah khawatir. Politik itu adalah hal yang biasa. Perbedaan itu menjadi sebuah rahmat, di mana kita ini melihat kalau dari sisi kacamata yang berbeda, orang lain bisa saja pilihannya tidak sama dengan kita dan kita hormati. Dan sekali lagi jaga kondisi, jaga kesehatan sehingga kita ini bisa mewujudkan apa yang kita cita-citakan. Itu saja. Amin, amin, amin. Semoga lancar semua programnya. Pak Aziz pun juga ikut sehat-sehat selalu. Terima kasih. Dan Kota Magelang juga tetap kondusif ya di tahun depan nanti. Amin, amin. Terima kasih banyak Pak Aziz atas waktunya. Sama-sama. Ini kita sudah disambut dengan ramah di Kota Magelang ini, meskipun disambut dengan hujan ya. Karena memang cuacanya seperti ini. Ya, terima kasih banyak Pak Aziz. Sami-sami. Semoga sukses selalu. Ya, Tribuners, itulah Tribun Topik bersama Wali Kota Magelang, Pak Aziz. Jangan lupa untuk saksikan Tribun Topik lainnya hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Saya Elsa Elning Tias, pamit undur diri. Sampai jumpa.